apa kabar? Luar biasa. Mari semuanya saya undang bangkit berdiri, kita akan mulaikan ibadah pagi hari ini. Hanya Dialah yang layak bagi segala bangsa. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Terima kasih Bapa, hari ini kami dapat menyembah-Mu, memuji nama-Mu Bapa. Terima kasih Engkau telah hadirkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami hanya tetap fokus kepadamu Tuhan. Berkatilah ibadah kami Tuhan, juga seluruh jalannya ibadah dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Boleh berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, kita mau lebih lagi karena Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Yesus Raja Maha Besar. Berikan kemuliaan buat Tuhan, karena Dia Tuhan yang benar. Haleluya. Katakan dengan imanmu, di menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima sebagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hanya Dia yang tetap menjadi Allah buat setiap kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tak ada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu,
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Semua bergoncang, Kau tetap Allah. Katakan dengan iman. Ku sembahkan Yesus, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lain Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, tak tergoyahkan, Kau tetap syukur pada hari ini Tuhan. Engkau boleh kumpulkan kami di sini bersatu hati untuk menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum bagi-Mu, bagi persembahan yang sedap-sedap bagi-Mu Tuhan.
Tibalah pada saat ini Bapak, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memberkati Bapak dan Ibu Gembala kami yang pada saat ini Tuhan sedang dalam keadaan tidak sehat. Tuhan, biar urapan-Mu yang terjadi atas keluarga ini Bapak. Biarlah Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, dokter di atas segala dokter. Dalam nama Yesus kami percaya ada kesembuhan. Biarlah kami boleh memasang telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menjadi rema bagi kami. Sehingga kami boleh berbuah-buah. Urapi hamba-Mu, tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan hari ini tetap akan disampaikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Nemo Bahari. Halo, puji Tuhan, Gloria, Happy Sunday semuanya. Puji Tuhan, semoga semua dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan kuat, ya, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Dan ibadah hari ini agak berbeda dari biasanya karena saya, Bu Gembala, dan Rehan dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi kita adakan ibadah lewat Zoom, saudaraku ya. Tapi saya percaya tidak akan mengurangi hadirat Tuhan, ya, tidak mengurangi keseriusan kita di dalam menyembah Tuhan. Dan saudara, kiranya saudara terus doakan kami supaya pemulihan cepat berlangsung, saudaraku ya. Tapi tanpa mengurangi keseriusan kita semua, mari hari ini saya mengajak kita masuk dalam firman Tuhan. Kita mau masuk di dalam sebuah judul yang baru, sebuah tema yang baru yang saya rasa perlu kita pelajari, perlu kita imani, perlu kita renungkan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita di situasi yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan perubahan, saudaraku ya, penuh dengan situasi yang berbeda dari yang sebelumnya. Puji Tuhan. Dan kita sudah menyelesaikan surat yang tentunya saya percaya jadi berkat buat kita semua, yaitu surat Tesalonika, yang pada intinya mengingatkan jemaat Tuhan supaya mereka tetap tekun, tetap iring Tuhan apapun yang terjadi, penganiayaan, penindasan, kesulitan, saudaraku, mereka tetap didorong untuk tetap bersuka cita, mereka terus didorong untuk tetap mengiring Tuhan, saudaraku, dan tidak membiarkan situasi melemahkan iman mereka. Dan mungkin saya dapat rema dari apa yang sudah kita pelajari bahwa saudara kadang-kadang jarak ya saudara ya harus menjadi kendala dalam pelayanan, seperti yang sudah kita lihat Paulus tidak bisa bersekutu, tidak bisa hadir secara fisik, saudaraku, dengan jemaat Tesalonika. Dia harus berjauhan, dia harus melayani mereka dari jarak jauh ya. Jadi tidak bedanya dengan saat sekarang ini, saudaraku. Rupanya dari zaman gereja mula-mula juga, saudara, situasi terkadang memaksa ya, saudara ya, gereja Tuhan untuk beradaptasi, gereja Tuhan untuk harus bisa meresponi perubahan, meresponi situasi yang berbeda dari yang biasa, saudaraku. Jadi kalau dulu kita lihat Paulus terpaksa harus melayani mereka dengan surat, ya, hanya dengan mengirimkan surat, saudaraku, dan dia tidak bisa hadir secara langsung. Tentunya tidak mengurangi bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus itu adalah firman Tuhan juga. Jadi saudaraku, saya harap situasi kita saat ini, walaupun kita lewat online, walaupun kita berbeda jarak, terpisah jarak, tapi semoga tidak mengurangi keseriusan saudara untuk belajar firman Tuhan ya. Mari kita akan belajar dalam kitab yang baru, yaitu kitab Ulangan, dan saya beri judul tema yang baru adalah A New Era atau era yang baru. Saudaraku, kita akan lihat bahwa dalam perjalanan sejarah umat Tuhan, saudara, kita harus siap menghadapi era yang baru, zaman yang baru, situasi yang baru. Hari-hari ini tentunya ini menjadi sesuatu yang kita semua tanpa terkecuali harus siap,
harus beradaptasi, harus mampu menghadapi era yang baru, zaman yang baru, kondisi keadaan yang baru. Walaupun mungkin kesannya seolah-olah banyak ketidakpastian, saudara, banyak tantangan, banyak hal yang tidak biasa kita jalani, saudaraku. Tapi mari kita perhatikan bahwa hal-hal yang baru, zaman yang baru, era yang baru itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan, bukanlah sesuatu yang mengagetkan buat Tuhan, bukanlah sesuatu yang membuat Tuhan kelabakan sehingga dia kebingungan untuk bisa tetap in control dan tetap berkuasa di dalam segala situasi. Saudara, justru Tuhan mau supaya umatnya bersiap-siap menghadapi era yang baru. Saudara, minggu lalu ketika kita merayakan Paskah, tentunya saya ingin mereview sedikit bahwa perayaan Paskah pun juga sebenarnya adalah satu perayaan yang tujuannya bukan hanya untuk saudara memperingati peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lalu, sesuatu yang terjadi di masa lalu. Tapi kita sudah lihat ya bahwa perayaan Paskah tujuannya Tuhan adalah supaya umat Tuhan itu mempersiapkan diri untuk siap pada era yang baru, siap menghadapi tahun yang baru, siap menghadapi situasi yang baru. Ya, saudara, Paskah adalah tahun baru secara agamawi. Paskah adalah permulaan tahun yang baru secara agamawi bagi jemaat, bagi orang Yahudi, saudaraku, sehingga menjadi gambaran bahwa umat Tuhan harus siap menghadapi tahun yang baru dengan percaya bahwa semua Tuhan sudah sediakan, semua Tuhan sudah kerjakan, semua Tuhan sudah lakukan, dan Tuhan sudah korbankan, saudaraku ya, jalan keluar bagi kita untuk kita bebas dari masa lalu, bebas dari perbudakan dan seterusnya. Jadi mari kita masuk dalam kitab yang kelima dari kitab Pentateuch atau tulisan Musa, saudaraku ya. Ini kitab yang terakhir yang ditulis oleh Musa. Sedikit gambaran, kitab ini ditulis di saat Musa sudah berusia 120 tahun, saudara. Saat Musa sudah sangat tua sekali, dan dia satu-satunya orang yang paling senior, paling tua, paling uzur, saudaraku. Dan dia harus menyampaikan pesan terakhirnya, istilahnya sebuah khotbah, boleh dibilang demikian, saudara ya. Musa mengkhotbahkan pesan yang harus disimpan, harus diingat, harus ditulis, harus selalu dibaca oleh umat Tuhan yang boleh dibilang pada waktu itu jauh sekali beda generasinya, saudaraku. Kita tahu dari kisah di kitab sebelumnya bahwa umat Israel yang menolak, yang memberontak terhadap Tuhan, yang tidak mau mempercayai kuasa Tuhan, saudaraku, mereka ditolak oleh Tuhan, mereka pun juga ditolak dan disuruh berputar balik, mereka disuruh kembali ke padang gurun, dan dikatakan bahwa yang usia 20 tahun ke atas mereka harus dilewatkan, generasi yang harus terhilang, saudaraku. Dari usia 20 tahun selama 40 tahun mereka habis ya di padang gurun, sehingga sekarang yang muncul yang di kitab Ulangan ini, saudaraku, adalah generasi yang muda ya mungkin yang paling tua usianya 60 tahun, saudaraku, kalau pada waktu itu ya ada yang umur 20 tahun dan mereka tidak termasuk generasi yang lama yang harus dibinasakan oleh Tuhan. Maka generasi yang paling senior selain Musa pada waktu itu adalah generasi yang usianya hampir 60 tahun, dan tentunya ada generational gap di situ, saudara. Tapi tidak mengurangi pentingnya pesan orang tua ya, pentingnya apa yang Musa perlu sampaikan. Dan kalau kita renungkan kenapa firman Tuhan ini disebut dalam terjemahan Indonesia sebagai kitab Ulangan, saudara ya, bukan berarti lantas ini sesuatu yang seperti kita jalani di sekolah ya, murid-murid, siswa-siswa harus ulangan, harus ujian dan seterusnya, bukan. Tetapi yang dimaksudkan dengan kitab Ulangan di sini adalah dalam terjemahan Yunani dikatakan hukum yang kedua, hukum yang diulang kembali. Jadi Taurat yang dijabarkan kembali, perintah-perintah Tuhan yang ditekankan kembali, diingatkan kembali, dinasehatkan kembali kepada umat Tuhan. Saudara, yang namanya orang tua, saudara ya, pasti, kalau saudara semua yang sudah punya anak, saudara pasti mengerti ya bahwa kita tidak cukup sekali menasehati anak-anak, nggak cukup sekali bicara. Namanya manusia itu, saudara ya, termasuk saya juga. Ya, gimana orang tua mengajar kita, nggak ada orang tua yang cukup sekali bicara, anak-anak itu sudah langsung anak-anak itu sudah langsung taat, sudah langsung mengerti, saudara. Berulang kali, dan ulang kali lagi, saudara. Dan itu sebabnya mengapa Musa
sebagai orang tua rohani, sebagai boleh dibilang buyut, saudaraku ya, buyut dari generasi yang baru ini, karena terpaut jauh usianya 60 tahun, saudara, ya, opa, buyut, saudara, ya, harus mengingatkan mereka bahwa, hey, ini satu pesan yang kalian betul-betul harus lakukan, betul-betul kalian harus ingat baik-baik kalau kalian mau menikmati berkat Tuhan, kalau kalian mau menikmati apa yang Tuhan mau berikan buat kita semua. Sudah dikasih Tuhan, satu hal yang harus kita imani, yang harus kita sadari bahwa Tuhan selalu punya rencana yang baik. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Selalu rencananya, selalu keinginannya, selalu maksud tujuannya adalah baik. Kenapa Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir? Ya. Kenapa Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir? Kenapa Tuhan harus berlelah-lelah, saudaraku, menghukum Mesir dan memberikan tulah dan seterusnya? Kenapa Tuhan harus lelah-lelah memimpin ratusan ribu, kalau tidak jutaan orang Israel ini keluar ke padang gurun, dan dia pelihara sedemikian rupa sampai dikatakan sandal mereka pun tidak jadi usang, saudaraku, selama mereka berputar-putar di padang gurun. Berarti pemeliharaan Tuhan itu begitu luar biasa setiap hari, saudaraku ya. Kenapa Tuhan berlelah-lelah? Kenapa Tuhan repot-repot? Kenapa Tuhan lakukan itu? Kenapa dia harus memilih keturunan Abraham, Ishak, Yakub, orang Israel ini? Dan kenapa dia harus menjanjikan kepada mereka satu tanah perjanjian? Ini menjadi pembelajaran bagi saudara dan saya bahwa Tuhan itu selalu punya rencana yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan selalu ingin kita menikmati yang terbaik. Tuhan ingin umatnya menikmati berkatnya. Tuhan ingin saudara dan saya hidup di dalam segala kebaikan, rencana yang terindah yang dia siapkan buat kita. Jauh dari gambaran Tuhan di dalam Alkitab yang menggambarkan Tuhan itu pribadi yang jahat, yang rencananya itu tidak baik, saudara, yang maksudnya di dalam apapun yang dia kerjakan itu adalah sesuatu yang ingin mencelakakan kita. Apapun yang terjadi, kita lihat di situ, saudara, Tuhan selalu ya bermaksud baik. Tuhan selalu bermaksud yang terbaik buat umat Tuhan. Dia mau membawa mereka semua masuk ke negeri yang bisa jadi milik mereka sendiri, menikmati apa yang Tuhan sediakan di dalam negeri perjanjian tersebut, saudara. Tuhan mau saudara dan saya hidup di dalam keberkatan. Tuhan mau, ya, Tuhan rindu supaya saudara dan saya hidup di dalam kelimpahan, hidup di dalam ketidaktakutan, ketidakkhawatiran akan apa yang akan harus terjadi hari esok dan seterusnya. Kita hidup sepenuhnya terjamin oleh Tuhan. Tuhan memelihara kehidupan kita. Jadi saudaraku, inilah yang menjadi iman percaya kita, bahwa apapun yang terjadi, perubahan apapun, era apapun yang Tuhan bawa dalam hidup kita, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa maksud Tuhan, rencana Tuhan adalah demi kebaikan kita. Maksud Tuhan adalah untuk membawa hal yang lebih baik buat kehidupan kita. Sekalipun pandemi, sekalipun situasi yang hari-hari ini kita sedang alami, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa rencana Tuhan itu yang baik buat kita. Nah, sebab itu mari kita masuk dalam firman Tuhan di dalamnya kitab Ulangan pasal yang pertama. Saudara buka Alkitab saudara, dan mari kita baca sama-sama dari ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-8, saudaraku ya. Saudara yang sudah ada Alkitab di situ, mari baca dengan saya sama-sama Ulangan 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, 2, 3. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf, antara Paran dengan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon, dan Og, raja negeri Basan yang diam di Asyatarot, dekat Adrei. Di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan, perhatikan, Musa menguraikan hukum Taurat ini. Katanya, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pedungan orang Amori, dan kepada semua
tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan dan ke gunung Libanon sampai Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Haleluya. Jadi saudara, kita lihat di sana ayat yang pertama. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa dalam bahasa Ibrani. Inilah judul dari Alkitab bagian ini, ya saudaraku. Debarim, ya, perkataan-perkataan Musa, khotbah Musa, pesan Musa, penjelasan Musa, uraian Musa dari hukum Taurat yang disampaikan kepada generasi yang baru, saudaraku. Jadi apa yang Musa khotbahkan ini, saudaraku, mungkin dia khotbahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara ya. Walaupun kita lihat di sini ada 34 pasal kalau nggak salah. Tapi Musa benar-benar dia harus berkhotbah, dia uraikan hukum Taurat yang sudah dicatat di dalam kitab-kitab sebelumnya. Sekarang dia uraikan, sekarang dia jelaskan, sekarang dia harus jabarkan supaya the next generation, supaya generasi yang baru ini benar-benar memahami dan benar-benar berpegang kepada hukum Taurat. Kenapa, saudaraku? Kenapa ini penting? Kenapa Musa harus ulang lagi? Kenapa Musa harus jelaskan lagi? Kenapa Musa harus ingatkan lagi? Karena memang, saudara, kalau kita mau diberkati sama Tuhan, kalau saudara ingin hidupnya berubah, kalau saudara dan saya ingin mengalami era yang baru yang Tuhan mau bawa dalam hidup kita, nggak ada cara lain selain kita taat sama firman Tuhan. Nggak ada cara lain selain kita hidup sesuai dengan aturan-aturannya Tuhan. Karena kalau kita tidak taati perintah Tuhan, kalau kita tidak lakukan seperti yang Tuhan kehendaki, saudaraku, maka percuma Tuhan mau kasih kita masuk dalam tanah perjanjian yang 100 kali lebih baik daripada tanah Kanaan, saudaraku, ya, percuma. Gara-gara dosa, gara-gara kelakuan kita sendiri, gara-gara kebodohan, kedegilan, kekerasan hati kita, ya, gara-gara kesombongan kita, gara-gara kita memilih jalan kita sendiri, ujung-ujungnya kita sendiri yang akan mengeluarkan diri kita dari berkat Tuhan. Kita sendiri yang akan menjauhkan berkat Tuhan itu, sehingga bukan berkat yang kita terima, tapi kutuk. Karena kunci untuk bisa menerima berkat Tuhan, kunci untuk bisa menikmati berkat Tuhan dan terus-menerus tinggal dalam berkat Tuhan adalah taat kepada perintah Tuhan, saudara. Jangan pernah kita bisa berpikir bahwa kita ingin diberkati Tuhan, tapi hidup kita nggak mau taat sama Tuhan. It's not gonna happen, saudaraku, ya. Jangan kita pernah berpikir kita ingin mengalami hal yang baru dari Tuhan, masuk dalam era yang baru yang Tuhan mau berikan, tapi kita nggak mau hidup sesuai dengan jalan, sesuai dengan cara hidup yang Tuhan tetapkan. Karena it doesn't work, it doesn't match, nggak compatible. Ujung-ujungnya, walaupun Tuhan paksakan kita masuk seandainya, saudaraku, ya, tapi gaya hidup kita tidak sesuai, kita pasti akan menyia-nyiakan berkat Tuhan. Kita akan, ya saudaraku, menghabiskannya dengan tiada berguna, saudaraku, entah kemana larinya semua, saudara. Dan ujung-ujungnya dipakai untuk hal-hal yang nggak benar, dipakai untuk hal-hal yang nggak mendatangkan berkat. Jadi ini sebabnya mengapa Musa benar-benar serius memperingatkan kepada next generation, pada generasi yang baru ini, era yang baru yang akan mereka hadapi ini, saudaraku, betul-betul mereka harus berpegang kepada perintah Tuhan, semua yang Tuhan sudah kasih tahu sama mereka. Nggak ada hal yang baru, semuanya orang tua mereka sudah tahu, ya. Mereka, saya yakin pun sudah tahu, diajarkan oleh orang tua mereka, tapi masalahnya orang tua mereka tidak mentaati, tidak melakukan. Nah, sekarang giliran mereka, apakah mereka mau mengalami hidup yang berbeda, nasib yang berbeda dari orang tua mereka, atau mereka lebih memilih, nggak apa-apa, seperti orang tua saya juga, ya, namanya aja, statusnya aja umat Tuhan, tetapi toh pada akhirnya tidak menikmati semua berkat Tuhan, tidak mengalami apa yang Tuhan janjikan sama mereka. Sudah kasih Tuhan, saya tantang, saya rindu, saya mendorong supaya kita semua jangan mau kita, saudaraku, hidup sesuai dengan generasi-generasi yang sebelumnya, saudara. Apalagi kalau kehidupan mereka tidak meneladani, tidak mentaati perintah Tuhan, tidak hidup dalam kebenaran. Jangan kita mengulang kebodohan yang sama, jangan kita mengulang masa lalu yang sama, jangan kita jatuh kepada pelubang jerat yang sama. Mari kita tebus hari hidup kita, mari kita jadi generasi yang baru. Mari kita imani, kita pandang ke depan, kita lihat masa depan kita itu berbeda. Kita tolak
takdir yang mengatakan bahwa ya saya juga akan jadi sama seperti orang tua saya. Ya saya akan juga bernasib sama seperti generasi sebelumnya. Oh tidak, saudara dikasih Tuhan. Tuhan mau kita benar-benar hidup di dalam segala kebaikan. Enggak perlu kita ragukan. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi kita. Kenapa? Karena dia sudah berjanji. Kita baca di sana karena Tuhan sudah bersumpah kepada nenek moyang mereka, dikatakan ayat yang ke-8. Ketahuilah aku telah menyerahkan negeri itu kepada. Tuhan bilang sudah kuserahkan. Walaupun mereka belum mengambil, mereka belum masuk, mereka belum merebutnya. Tapi Tuhan sudah bilang, sudah kuserahkan. Kenapa? Karena Tuhan sudah bersumpah kepada nenek moyang, kepada para pendahulu mereka. Ini sudah dikasih Tuhan, ada satu benang merah antara kita dengan para pendahulu kita. Ya, ada satu tali hubungan antara mereka-mereka yang sudah mendahului kita di dalam Tuhan, di dalam iman, saudaraku, dengan generasi kita. Bahwa apa yang Tuhan janjikan sama mereka, kita punya hak untuk menggenapinya. Apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam generasi pendahulu, sudah dikasih Tuhan, Tuhan mau itu dialami, Tuhan mau kita yang menggenapi janjinya, sudah dikasih Tuhan. Ketika kita hidup dalam ketaatan, kita ada kaitan dengan para pendahulu kita memiliki satu hubungan yang mistis, boleh dibilang hubungan yang tidak kelihatan, tetapi kita mengalami hal yang sama seperti yang mereka alami. Kalau para pendahulu kita dalam iman, mereka sudah diberkati Tuhan, mereka hidup berkemenangan, maka kita pun juga memiliki janji yang sama, memiliki Tuhan yang sama, memiliki kuasa yang sama untuk mengalami hal-hal yang sama yang Tuhan sudah kerjakan bagi mereka. Jadi sudah kasih Tuhan, kita syukuri bahwa kita punya pendahulu yang luar biasa. Kita syukuri bahwa kita punya saudaraku generasi awal yang luar biasa. Tapi itu tidak berarti lantas Tuhan berhenti bekerja. Apa yang Tuhan sudah kerjakan melalui mereka, kepada mereka, dan bagi anak cucu mereka, kitalah yang sekarang harus menggenapinya, saudara. Kitalah yang harus meneruskan perjuangan itu. Kitalah yang harus menyempurnakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi Tuhan mau bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan nggak selesai. Tuhan tidak hanya berhenti di sampai Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan nggak berhenti hanya sampai kepada para pendahulu daripada GPDI seperti yang sedang kita rayakan, yang baru saja kita rayakan 100 tahun. Tuhan tidak berhenti hanya pada perintis-perintis saja. Tuhan mau the next generation. Tuhan mau cucu, cicit, dan seterusnya mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan, yang Tuhan sudah berikan, yang Tuhan sudah nyatakan para pendahulu. Jadi sudah dikasih Tuhan. Kita punya sekali lagi punya ikatan batin dengan mereka. Kita punya janji Tuhan yang sama dengan mereka. Dan inilah tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus imani, kita harus percaya Tuhan sudah menyerahkan negeri ini kepada kita. Kita harus terus memperjuangkannya. Haleluya, puji Tuhan. Sudah kita lihat kembali pada ayat yang kita naik kembali ke ayat yang kedua, saudaraku ya. Itu perhatikan di situ. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Saudara, Tuhan bilang bahwa mereka harus pergi dari Horeb. Karena kita lihat ayat yang ketiga, pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka setelah ia memukul kalah. Saya loncat ke ayat yang ke-6, saudaraku ya, pasal ayat 6. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb, demikian telah cukup lama kamu tinggal di gunung. Mereka 1 tahun tinggal di Gunung Horeb. Mereka 1 tahun harus berkemah untuk menerima Taurat di Sinai, saudaraku. Dan Tuhan bilang, sudah cukup. 1 tahun saja, sudah cukup. Sudah cukup banyak kamu habiskan waktu di sini. Jangan terlalu betah di sini, jangan terlalu nyaman di sini. Ini hanyalah baru batu loncatan proses dalam perjalanan kita untuk menuju kehidupan yang Tuhan mau genapi dalam hidupmu. Jadi Tuhan bilang, that's enough. Sekarang waktunya kamu berangkat. Ya, saudara kasih Tuhan. Kita harus percaya Tuhan itu punya timetable, Tuhan itu punya waktu, Tuhan itu punya agenda, Tuhan itu punya waktu yang sudah ditetapkan. Kalau Tuhan bilang sudah cukup waktunya, maka kita harus seberapapun mungkin kita merasa nyaman, seberapapun kita merasa senang, seberapapun kita merasa enak, saudaraku di satu situasi atau di satu keadaan, Tuhan bilang sudah cukup. Sekarang saya mau bawa kamu ke sesuatu yang jauh lebih baik, ke tujuan destiny kehidupanmu. Jadi saudara, apa yang kita bisa lihat di sini, kita harus selalu membuka diri. Kita harus selalu siap dengan bimbingan Tuhan. Kita harus selalu membuka diri dengan apa yang Tuhan mau kerjakan berikutnya. Ya, kita nggak boleh terlalu nyaman dengan keadaan kita di saat sekarang ini. Mungkin kita dalam keadaan yang tidak berkekurangan. Mungkin kita dalam keadaan yang ideal. Tapi kalau Tuhan sudah bilang sudah cukup, ayo berangkat. Kita harus masuk lagi. Kita harus maju lagi. Kita harus hadapi lagi. Kita harus berpetualang, adventure lagi dengan Tuhan. Ada hal-hal yang baru yang Tuhan mau kerjakan. Kita harus siap.
kita harus bangkit, kita harus tinggalkan kenyamanan, zona nyaman kita harus berani, saudara. Jadi mereka harus melangkah berjalan, mereka harus siap berperang, mereka harus siap masuki era yang baru, mereka harus siap menghadapi apa yang Tuhan akan sediakan bagi mereka. Takkah itu peperangan, takkah itu pergumulan, takkah itu keajaiban mujizat yang Tuhan menyatakan. Saudara, kita harus siap, kita harus punya iman, kita harus percaya. Ya, kalau Tuhan punya waktu, itu pasti waktu yang terbaik, dan kita harus selalu berkata ya kepada setiap perintah Tuhan. Dan kita perhatikan ayat yang kedua tadi, 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea. Saudara, sebenarnya perjalanannya nggak jauh dari Horeb ke Kades Barnea, tempat di mana kita tahu dalam cerita dalam kitab Bilangan, saudara, mereka mengutus para pengintai, saudara, dan mereka menolak, tidak mau percaya sama itu. Sebenarnya perjalanan cuma 11 hari. Tapi kita tahu gara-gara tidak taat, gara-gara tidak mau percaya, gara-gara kecil hati, gara-gara lebih percaya perkataan orang daripada kata-kata Tuhan, maka 11 hari berubah jadi 38 tahun. Ini sedih banget enggak, saudara? Kalau sebenarnya kita bisa cepat, istilahnya hanya dengan 11 hari saja kita masuk di dalam kehidupan yang Tuhan mau sediakan. Tapi gara-gara nggak mau percaya, gara-gara nggak beriman sama janji Tuhan, gara-gara lebih percaya kata-kata 10 para pengintai daripada kata-kata Tuhan, akhirnya 38 tahun waktu terbuang sia-sia, terbuang percuma. Wah, bagi saya, saudaraku, itu kehidupan yang such a waste, saudaraku. Seandainya 38 tahun bisa dipakai, dinikmati di tanah perjanjian, berapa banyak berkat yang bisa kita nikmati, berapa banyak berkat yang bisa kita kerjakan, berapa banyak hal yang bisa kita perbuat untuk Tuhan, saudara. Tapi inilah, saudara, jangan sampai hidup kita habis, usia kita habis. Jangan sampai waktu yang Tuhan berikan yang nggak bisa diulang itu habis sia-sia, gara-gara kita nggak mau percaya sama Tuhan, nggak mau taat sama Tuhan. Dijauhkan kiranya dari jemaat Gloria kita ngalami hal yang seperti itu, saudaraku. Ya, semoga saya berdoa ketika Tuhan mau bawa kita masuk dalam era yang baru, benar-benar 11 hari, cukup 11 hari kita masuk. Haleluya, puji Tuhan. Nggak perlu dipanjangkan, nggak perlu kita buang-buang waktu karena kebodohan sendiri, karena ketidakpercayaan sendiri, karena kesalahan. Yang tentunya, saudara, kita tahu dalam kisahnya di dalam kitab Bilangan, kalau kita kembali di sana kita belajar, mereka selalu persalahkan Tuhan. Mereka selalu anggap ini bukan gara-gara salah mereka. Ya, mereka selalu cari alasan, mereka selalu cari argumentasi, mereka selalu cari pembenaran, mereka selalu nyalain ini, nyalain itu, akhirnya Tuhan disalahin, akhirnya Musa disalahin, semua disalahin, saudara, ya. Menyedihkan sekali. Saudara dikasih Tuhan, banyak hal dalam hidup ini kita nggak perlu salahin siapa-siapa, selain kita introspeksi diri, ya kan? Apakah ini gara-gara kesalahan saya sendiri? Apakah saya penyebab dari semua ini? Jadi saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar, mari kita mau menyambut era yang baru, mari kita mau benar-benar percaya bahwa Tuhan kita itu begitu baik, Tuhan mau bawa kita dalam kehidupan yang jauh-jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, mari kita imani itu, dan walaupun tantangan pasti ada, walaupun situasi harus kita hadapi, tetapi itu tidak mengubah, ya, bukti, tidak mau mengubah kuasa, tidak mengubah janji Tuhan itu, ya. Tuhan cuma mau kita percaya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Tuhan izinkan semuanya terjadi supaya kita belajar percaya, karena pada akhirnya kalau kita nggak percaya, saudaraku, kalau kita nggak beriman, tanpa iman tidak mungkin kita berkenan. Pada akhirnya semua berkat yang Tuhan sudah berikan akhirnya sia-sia kembali kalau kita nggak beriman sama Tuhan, kita nggak terus hidup di dalam iman, saudara, ya. Oke, saya mau cepat, saudaraku, karena waktu durasi semakin pendek. Kita lihat terus di dalam ayat yang berikutnya, ada satu lagi pembelajaran di sini. Kita ayat 9, kita lihat, pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Amin. Tapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi, dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Kalau kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yaitu orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman,
Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, pasukan 100, pasukan 50, pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimu demikian, berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu, dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara di antara seorang dengan saudaranya, atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar, harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Amin. Tetapi perkara yang terlalu sukar bagimu, harus kamu hadapkan kepadaku, supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Saudara, nah prinsip yang kedua yang kita lihat di sini, saudaraku, kenapa tiba-tiba Musa, dari semua banyak cerita yang harus dia ulas, yang harus dia ingatkan, yang harus dia ceritakan lagi, dia langsung masuk kepada poin di mana dia mengangkat para pemimpin, di mana dia mendelegasikan otoritas, di mana dia memuridkan orang-orang lain, di mana dia mempercayakan kepemimpinan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Saudara, saya yakin ini adalah maksud Tuhan. Ini adalah rencana Tuhan. Kalau kita mau masuk dalam era yang baru, saudaraku, kita harus selalu memuridkan di Gloria. Dan gereja yang sangat menekankan pentingnya pemuritan, pentingnya kita mempersiapkan generasi yang berikutnya, melatih generasi yang berikutnya, berinvestasi buat anak-anak kita. Ya, saudaraku, kita berani bayar harga buat generasi yang berikutnya. Karena inilah yang Tuhan mau. Saudara, kita lihat ini langsung Musa membahasakan, langsung dia mengingatkan bahwa nggak mungkin saya seorang diri, nggak mungkin seorang pemimpin tanggung semuanya, saudaraku. Saya bayangkan Musa memimpin jutaan orang, saudaraku. Kalau kita tahu ceritanya ketika dia bersama ketika dia sedang mengadili dari pagi sampai petang, maka mertuanya Yitro datang dan memperingatkan sama dia, ya, Musa, kamu mau cepat mati kalau seperti ini. Kamu harus angkat pemimpin yang lain. Kamu harus mendelegasikan otoritas. Kamu harus memuridkan. Kamu harus melatih para pemimpin yang lain. Ya, sudah, yang dikasih Tuhan, dan inilah yang kita lakukan sebagai jemaat Glory, dan saya bersyukur hari ini bisa berjalan dengan baik, walaupun saya tidak hadir, walaupun saya tidak ada secara fisik di gereja, saudaraku, tetapi puji Tuhan, terima kasih, kita punya banyak pemimpin-pemimpin, kita punya para pelayan-pelayan yang bisa diandalkan, saudara, dan inilah buktinya bahwa kalau kita melayani sama-sama, saudaraku, kalau kita bekerja sama, maka semuanya pasti jadi. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat semua yang sudah berbeban berat, ya, sudah ikut kerja, sudah siap mempersiapkan pelayanan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara semua. Inilah tanggung jawab kita. Ya, kita mau terus melayani Tuhan. Kita mau dipercayakan hal-hal yang besar, saudara kasih Tuhan. Yang belum ikut Komsel, ayo ikut Komsel. Di sini kita lihat ini juga sebuah prinsip pentingnya mengapa kita perlu ada, ya, di kelompok 10, di kelompok 50, kita baca tadi, saudaraku, kelompok 100, kelompok 1000. Jadi ada jenjang-jenjangnya di mana semua orang ada yang memperhatikan, semua orang ada yang menggembalakan, semua orang ada yang menjadi komunitas yang selalu hidup bersama dengan mereka. Ya, sudah kasih Tuhan, ini hal yang penting. Kalau kita mau mengalami berkat yang Tuhan mau sediakan, kalau kita mau menerima new era yang Tuhan menjanjikan buat kita, mari kita mau masuk dalam Komsel, kita mau hidup dalam persekutuan, kita mau belajar dipimpin dan memimpin, kita mau belajar dimuridkan dan memuridkan, sebagai kasih Tuhan, karena inilah yang menjadi rencana Tuhan, ini yang Tuhan mau kerjakan bagi kita di dalam era yang baru. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak akan saya panjangkan, kiranya saudara semua diberkati dan ditambahkan hikmat, pengertian, dan diberikan bimbingan oleh Tuhan lewat firman-Nya. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa sama-sama, kita akan serahkan semua dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini dengan segala situasi kami, Tuhan, hari ini, Tuhan. Kami percaya Engkau tetap hadir di mana kami berkumpul di dalam nama-Mu, ya Yesus. Dan Tuhan, hamba memulai sebuah seri yang baru, kiranya Engkau yang memberkati seri ini, Tuhan. Membukakan kitab Ulangan ini, betapa pentingnya kebenaran firman-Mu ini bagi kami generasi yang sedang mengalami era yang baru, situasi yang baru, zaman yang baru. Kami percaya maksud-Mu indah, kami percaya rencana-Mu indah, kami percaya ada hal-hal yang luar biasa yang terjadi di balik semua ini, Tuhan. Kami yakin, kami imani bahwa Tuhan sudah memberikan masa depan itu kepada kami. Tuhan sudah menyerahkan negeri perjanjian itu kepada kami. Dan kami harus percaya dan kami harus hadapi apapun tantangan yang Tuhan izinkan kami harus hadapi. Karena kami yakin jika janji-Mu sudah Kau berikan, pasti Tuhan akan genapi lewat apa yang kami hadapi, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap jemaat-Mu. Berikan kami kesungguhan, berikan kami kecintaan akan firman-Mu. Berikan kami kesetiaan dalam beribadah. Berikan kami Tuhan kesungguhan dalam mengiring Engkau, ya Tuhan. Dan biarlah terus Tuhan kami akan hadir dalam terlepas dari segala tantangan yang sedang kami alami hari-hari ini.
Kami akan tetap beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa Sorgawi, menteraikan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam hati kami semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa lagi jemaat Gloria. Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Tetap sehat, tetap sukacita. Haleluya.